saudara, saya akan mengajarkan bagian ini ya, bagian yang luar biasa penting, yang kalau saya lihat-lihat di Facebook dan sebagainya, jangankan orang Kristen awam, hamba Tuhan pun banyak yang bingung, gak karu-karuan. Yaitu saudara, apa hubungannya keselamatan oleh iman saja dengan perbuatan baik? Terus terang, pada waktu saya pertama-tama jadi Kristen, saya bingung tentang hal ini. Pendeta saya Injili, dia ngajar saya selamat hanya oleh iman. Dan saya percaya itu, tapi kalau saya ditanya orang, loh, kamu selamat karena iman saja, ya gitu, tidak perlu ke gereja, tidak perlu dibaptis, tidak perlu berusaha taat, tetap masuk surga. Berzina tiap hari, bunuh orang, tetap masuk surga. Lo ya enggak sih? Lo kalau enggak, berarti ketaatan ini ikut jadi syarat iman dan perbuatan. Bingung sudah, pikirnya gimana? Cukup lama saya bingung. Selamat karena iman saja, tapi tetap harus berbuat baik. Bukankah sama saja selamat karena iman dan perbuatan baik? Tidak tahu. Saya memikirkan tentang hal itu. Lalu saya sendiri menciptakan dua ilustrasi. Kalau sudah dikasih dua ilustrasi ini masih tidak ngerti, ini orang yang bodohnya luar biasa. Jadi dua ilustrasi ini saya ciptakan untuk membuat jelas apa hubungannya keselamatan karena iman saja dengan harus tetap berbuat baik. Tapi berbuat baiknya bukan punya andil untuk keselamatan. Mari kita lihat ya. Jadi yang jelas, selamat itu karena iman saja. Perbuatan baik itu merupakan hasil. Kalau kita sudah selamat, sudah beriman, pasti keluar perbuatan baiknya. Tidak bisa tidak. Ya, itu inti dari ajaran ini. Nah sekarang saudara, yang menyelamatkan itu jelas imannya, bukan perbuatan baiknya. Harus ada perbuatan baiknya, tapi yang menyelamatkan tetap imannya. Ini cuma buktinya. Ya, perbuatan baik bukan yang menghasilkan keselamatan. Dia merupakan hasil dari keselamatan. Yang menghasilkan keselamatan itu imannya. Sekarang saudara, saya berikan ilustrasi yang pertama ya. Ilustrasi pertama ini dua kasus. Yang satu kasus jasmani, yang satunya kasus rohani. Sama sebetulnya. Yang pertama, ada orang sakit. Anak panahnya, perhatikan ya, anak panahnya pergi ke sebelah kanan. Lalu dari saudara sebelah kanan. Karena dia sakit, dia minum obat. Setelah dia minum obat, dia sembuh. Setelah sembuh, sudah minum obat, sudah sembuh, lalu dia bisa olahraga dan bekerja lagi. Tadinya sakit, tidak bisa olahraga, tidak bisa kerja, ngelempet terus. Tapi sudah minum obat, sudah sembuh. Sekarang bisa olahraga dan bekerja lagi. Saya tanya untuk kasus pertama itu ya, apa yang membuat dia sembuh? Olahraganya? Tidak. Obat yang membuat dia sembuh bukan. Setelah minum obat dan setelah sembuh, baru bisa olahraga. Mana bisa olahraga membuat sembuh? Jadi contoh pertama ini kelihatan jelas kan ya. Sakit, minum obat, obat itu menyembuhkan. Bukti kalau sudah sembuh, dia bisa olahraga lagi, bisa bekerja. Anak panahnya semua ke kanan, jangan dibalik ke kiri. Kalau olahraga dan bekerjanya yang menyebabkan sembuh, anak panahnya balik ke kiri. Nah,
Jadi bisa olahraga bisa kerja lagi itu harus ada kalau memang sembuh. Tapi itu bukan penyebab kesembuhan, hasil kesembuhan. Bagaimana kalau orangnya sudah sembuh, karena sudah minum obat, sudah sembuh, ayo olahraga, gak iso saya lemes, ayo kerja, gak iso saya lemes, berarti ada something wrong, dia belum sembuh. Mungkin obatnya salah pakai, mestinya diminum dioleskan. Pokoknya kalau mampu olahraga lagi, mampu kerja lagi itu udah ada, berarti ada something wrong dengan obatnya ataupun dengan kesembuhannya. Kalau obatnya benar, sembuhnya sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, dia bisa olahraga lagi, bekerja lagi. Ilustrasi pertama jelas, kalimat pertamanya. Kalau kalimat keduanya sama, cuma dalam dunia rohani. Nah, dalam berdosa, dia beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu beriman, dia begitu selamat, langsung beribit tulen, selamat. Belum ada perbuatan baik tulen, selamat. Setelah selamat, muncul ketaatan, perbuatan baik, pengudusan, dan sebagainya. Apa yang menyebabkan selamat? Iman. Panahnya ke kanan sama. Apa yang menyebabkan selamat? Taat. Bukan. Panahnya jadi terbalik ke kiri nanti. Bagaimana kalau orangnya mengaku beriman dan mengaku sudah selamat, yakin selamat, tapi ketaatan, perbuatan baik tidak ada semua, berarti ada something wrong dengan iman dan keselamatannya. Salah imannya, salah yang dia percayai dan sebagainya, atau hanya intelektual atau apapun, tapi pokoknya bukan iman. Jadi saudara, iman saja yang menyebabkan selamat. Tapi kalau memang iman dan keselamatannya benar, ketaatan, perbuatan baik itu pasti akan muncul. Karena pada waktu dia beriman, dia terima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mendorong dia ke arah pengudusan. Perlahan-lahan bisa naik turun, tapi pengudusan itu pasti muncul. Jadi ketaatan atau perbuatan baik harus ada, tapi itu bukan penyebab keselamatan. Itu hasil dari keselamatan dan iman. Penyebab keselamatan hanya satu, yaitu iman. Sekarang saudara, kita melihat pada ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini, saya membuat suatu garis waktu ya. Jadi yang mendatar horizontal itu garis waktu. Pada titik awal itu kita lahir atau kita mulai dikandung, dan pada ujung terakhir waktu kita mati di sini. Lalu di tengah-tengah itu ada salib. Itu saat kita percaya Kristus. Kalian perhatikan ya, sebelum salib berarti sebelum kita percaya Kristus. Saya katakan tidak ada perbuatan baik. Laki-laki ini ajaran reform. Seperti yang tadi sudah saya ajarkan, perbuatan baiknya zero, nol. Tidak ada perbuatan baik sama sekali sebelum salib. Doktrin total depravity, kebejatan total, atau total inability, ketidakmampuan total, ini ada di sini. Maka sebelum percaya, sebelum beriman, perbuatan baiknya nol. Begitu dia beriman, begitu dia selamat. Ini berimpit. Saya berikan menyamping sedikit, tapi sebetulnya berimpit. Begitu percaya, saat itu juga terima Roh Kudus, dan saat itu juga selamat. Kita sejak saat itu dijamin selamatnya selama-lamanya. Hidup kekal dijamin selama-lamanya. Berimpit. Begitu percaya, begitu selamat.
Setelah itu, karena juga diberi Roh Kudus, maka mulai muncul perbuatan baik. Ini pada bagian di sini. Ini ada pengudusan. Baru di sana ada perbuatan baik. Itu pun masih cacat celah perbuatan baiknya. Tapi sudah mungkin ada perbuatan baik karena ada Roh Kudusnya. Jadi saudara, dilihat dari garis waktu itu, apa yang menyelamatkan? Iman dan perbuatan baik. Loh, waktu dia selamat itu perbuatan baiknya belum ada loh. Bagaimana perbuatan baiknya ikut andil menyelamatkan? Tidak bisa. Iman saja yang menyelamatkan. Perbuatan baiknya baru muncul setelah dia selamat. Perbuatan baiknya merupakan hasil yang harus ada dari iman dan keselamatan yang telah terjadi. Kalau saudara tidak percaya bahwa begitu beriman orang langsung selamat, mari kita lihat Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini bicara tentang Zakheus ya. Yesus bilang, aku mau nginep rumahmu. Zakheusnya bilang, setengah milikku tak jual, tak berikan orang miskin. Dan kalau ada aku peras, tak bayar 4 kali lipat. Dia belum melakukan tindakan itu, tapi dia sedang mengambil keputusan. Tapi itu terjadi setelah dia beriman betulnya. Nah, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Abraham itu bapak orang beriman, bukan? Itu istilah Alkitab. Kalau dia disebut anak Abraham, berarti dia orang beriman. Abraham bapak orang beriman, dia anak Abraham, dia orang beriman. Kapan orang beriman terima keselamatan? Hari ini. Saat dia percaya, saat itu juga terjadi keselamatan. Perbuatannya baru dia lakukan setelahnya. Nah, jadi saudara, dari ilustrasi kedua ini kita juga melihat dengan sangat jelas garis waktu. Sebelum iman tidak ada perbuatan baik. Iman langsung selamat. Dan selamatnya hanya karena iman. Tapi harus ada perbuatan baik setelahnya. Bagaimana kalau itu tidak ada? Kalau itu tidak ada, maka Roh Kudusnya tidak ada. Kalau Roh Kudusnya tidak ada, maka imannya pasti salah.